Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya Tania Cahyadiniati sebagai moderator dari kelompok 6. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Hasanuddin SEMAK telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah kami yang berjudul Pengujian Biaya Perbaikan dan Perawatan pada PT Seroja untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi, teori, dan kasus. Alhamdulillah, presentasi saya enggak sendiri. Yang pertama ada Anggita Novelia Putri, kemudian Didin Holidin, selanjutnya Muhammad Fajruri Tonga, kemudian Nanda Rizky Permani, Riansyah, dan saya sendiri Tania Cahyadiniati. Dalam daftar isi ini ada 4 bab. Bab pertama, pendahuluan yang akan dibahas Saudari Nanda Rizky Permani. Untuk bab 2, kajian teori yang akan dibahas oleh Tania, Didin, dan Anggita. Bab 3, pembahasan yang akan dibahas oleh Saudara Riansyah. Bab 4, penutup yang akan dibahas oleh Saudara Muhammad Fajruri Tonga. Untuk memperoleh data yang lengkap, kami memiliki 2 sumber, yaitu buku dan jurnal. Selanjutnya, bab 1 saya persilahkan kepada Nanda Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rizky Permani akan menjelaskan bab 1 yang berisikan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, dengan poin ke-1 menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil, yaitu sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsinya. Untuk poin kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti agar kesimpulan yang diambil tidak menyesatkan bagi pihak pemakai dan juga menghindari dari tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan apabila di kemudian hari terdapat pendapat yang tidak pantas. Poin ketiga, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi agar dapat melakukan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku jika terjadi atau ditemukannya kesalahan yang tidak sesuai dengan standarnya. Poin keempat, melakukan pengujian audit, yaitu audit melakukan pengujian analisis, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Poin kelima, memberikan pendapat atas laporan keuangan, yaitu setelah melakukan pengujian, maka audit memberikan hasil pengujian berupa pendapat atau opini. Opini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian, ketiga adalah opini tidak wajar, dan yang keempat tidak memberikan pendapat. Lalu ada pula maksud dan tujuan. Menganalisis laporan keuangan mengenai biaya perbaikan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan sudah memenuhi kriteria rata-rata industri. Yang ketiga, memastikan laporan hasil audit dapat dipercaya. Mengetahui proses atau kondisi kinerja keuangan. Yang kelima, menilai kelayakan penyajian yang dibuat. Di sini saya akan menjelaskan definisi audit menurut Krisno Agus 2017, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Adapun jenis audit menurut Krisno Agus 2017, di sini jenis audit dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan luas pemeriksaan ada 2, pemeriksaan umum atau general audit, audit khusus atau specialist audit. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan ada 4. Yang pertama, manajemen audit, yang kedua, audit ketaatan, yang ketiga, audit internal, yang keempat, komputer audit. Untuk auditor adalah profesi seseorang yang berfokus pada kegiatan auditing
Auditor biasanya bekerja untuk mengaudit sebagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Definisi internal audit menurut Agus 2017 yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Untuk tujuan audit internal menurut Rusdiana dan Aji Saptaji 2018 yaitu tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Untuk fungsi audit internal, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan serta mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan pada aktivitas sistem organisasi, sistem internal control, dan kualitas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab. Nama saya Didin Holidin. Saya akan menjelaskan biaya. Biaya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi biaya, yang kedua ada perbaikan aset, yang ketiga definisi akuntansi biaya, yang keempat tujuan akuntansi biaya. Untuk yang pertama, definisi biaya itu sejumlah uang yang dikeluarkan oleh individu ataupun perusahaan untuk membelanjakan sesuatu yang dibutuhkan. Pengertian biaya yaitu menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi dengan biaya. Perusahaan juga dapat menentukan laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, ada perbaikan aset. Yaitu aktiva atau aset adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan mempunyai manfaat ekonomis minimal dalam 1 tahun. Macam-macam perbaikan aset, misalnya reparasi dan pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan. Untuk reparasi dan pemeliharaan, biaya reparasi dapat merupakan biaya yang jumlahnya kecil jika reparasinya biasa, dan jumlahnya cukup besar jika reparasinya besar. Reparasi besar terjadi biasanya selang waktu beberapa tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa manfaat reparasi seperti ini akan dirasakan dalam bentuk beberapa periode. Oleh karena itu, biaya reparasi besar dikapitalisasi dan pembebanannya sebagai biaya yang dilakukan dalam periode yang menerima manfaat. Ada 2 cara untuk mencatat biaya reparasi besar, yaitu yang pertama, menambah harga perolehan aktiva tetap, yang kedua, mengurangi akumulasi depresiasi. Untuk penggantian biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aktiva atau suatu bagian aktiva dengan unit yang baru yang tipenya sama. Untuk perbaikan, yang dimaksud dengan perbaikan adalah pengganti suatu aktiva dengan aktiva baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Yang ketiga ada definisi akuntansi biaya, yaitu proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan informasi biaya mulai dari proses pembuatan hingga penjualan. Berdasarkan beberapa definisi akuntansi biaya menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan informasi biaya mulai dari proses pembuatan hingga penjualan barang atau jasa dengan cara-cara tertentu serta menyajikan berbagai informasi untuk tujuan penentuan kos produksi, pengendalian biaya, tujuan pengembalian biaya keputusan khusus, dan untuk kepentingan internal perusahaan. Poin keempat,
yaitu tujuan akuntansi biaya. Terdiri dari pengendalian biaya, yang kedua menyajikan pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Untuk pengendalian biaya, dimulai dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satuan-satuan produksi. Selanjutnya, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya kemudian melakukan analisis selisih dan menyajikan informasi mengenai penyebab terjadinya selisih tersebut. Selisih timbul akibat penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya seharusnya, dan analisis penyimpangan dan penyebab tersebut, manajemen akan dapat mempertimbangkan tindakan koreksi. Jika hal itu perlu dilakukan, dari analisis ini juga manajemen puncak akan dapat mengadakan penilaian prestasi para manajer di bawahnya. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Hal tersebut didasarkan pada peran yang besar dari aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya terhadap tujuan pengendalian biaya. Adapun menyajikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan. Yang kedua ada penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya, pembebanan biaya yang akurat, serta perbaikan mutu yang berkesinambungan. Yang ketiga ada penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan penetapan harga. Evaluasi kinerja departemen atau divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik. Yang keempat, menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi atau periode yang lebih singkat. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik guna dapat menaikkan pendapatan ataupun menurunkan biaya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu dokumen yang berisikan sumber informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan mengenai pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya. Menurut SAK Etap 2009, karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan ialah dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, serta pertimbangan sehat. Kemudian yang selanjutnya ialah penggunaan atau pemakaian dan kebutuhan informasi, yaitu ada investor, akuntan publik, serta karyawan perusahaan. Menurut IAPI 2016, metodologi pengujian program audit dirancang dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengujian atas transaksi, yang kedua prosedur analitis, dan yang ketiga pengujian terinci atas saldo. Serta menurut IAPI 2016, tahapan audit laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penerimaan perikatan audit, yang kedua perencanaan proses audit, yang ketiga pelaksanaan pengujian audit, serta yang keempat ialah pelaporan audit. Kemudian untuk bab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Riansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah. Saya mau menjelaskan bab 3 tentang pembahasan perbaikan dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT Seroja pada tahun 2016 seperti tabel di atas ya. Kebijakan perusahaan yang diterapkan adalah setiap pengeluaran di atas 2.500.000 harus dikapitalisasi. Contoh tanggal 17 bulan April 2016. Nomor bukti BK 15
V-16 servis 3 buah mobil direksi dengan jumlah 300.000. Tanggal 6 bulan Juni 2016 dengan nomor bukti BK 22 V-16 reparasi luar biasa mobil BMW dengan jumlah 3 juta rupiah. Dan tanggal 9 Oktober 2016 dengan nomor bukti BK 32X-16 servis 2 buah truk dengan jumlah 150. Penyesuaian biaya perbaikan serta analisis pendapat disajikan dalam kertas kerja audit seperti keterangan judul dari kertas kerja audit seperti tabel di atas ya. Pengeluaran di atas 2.500.000 dikapitalisasi, maka keterangan reparasi diakui sebagai beban pada tahun berjalan sebesar 500.000. Contoh seperti contoh di sini ya, jurnal penyesuaian. Keterangan hasil pertemuan audit. Nih, kita baca sendiri, kami telah melakukan audit dan ditemukan proses kapitalisasi aset seperti tabel di atas. Sekian penjelasan pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya membahas mengenai kajian teori lalu studi kasus pada PT Seroja, maka saya akan menyampaikan di bab 4 ini mengenai penutup. Adapun yang termasuk dari bab 4 ini ada kesimpulan dan saran. Berikut akan saya bacakan beberapa kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama adalah pelaksanaan audit internal telah dilakukan dengan cukup baik oleh PT Seroja. Lalu yang kedua, dokumen dan catatan atas laporan keuangan dibuat cukup detail serta diawasi setiap bulannya. Selanjutnya, proses dalam melakukan audit internal telah mengacu pada standar profesional audit. Selanjutnya, pencatatan biaya perbaikan dan perawatan selalu dilakukan secara tepat waktu. Dan kami mendapati kesimpulan pada audit yang telah dilakukan menunjukkan perusahaan atau PT Seroja berada dalam kondisi wajar dengan pengecualian. Adapun saran-saran yang hendak kami sampaikan ada 3. Yang pertama, pemimpin atau manajer divisi harus secara langsung terlibat dalam melakukan pengawasan agar komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, perusahaan meningkatkan pelatihan kepada karyawan khususnya pegawai yang secara langsung terlibat dalam transaksi-transaksi atau pengawasan pada pencatatan biaya. Dan yang terakhir, pemimpin atau manajer divisi jika mendapati karyawannya melanggar peraturan maka harus dengan tegas memberikan sanksi, baik yang sifatnya struktural maupun yang non-struktural. Contoh misalnya yang struktural adalah perbuatan-perbuatan yang langsung terlibat dengan pencatatan laporan keuangan. Misalnya ada kekeliruan ataupun juga sengaja memang melakukan kesalahan tersebut. Contoh yang non-struktural misalnya karyawannya datang tidak tepat waktu atau tidak memenuhi beberapa peraturan dan keluar pada jam kerja dan lain sebagainya. Maka itulah yang dapat disampaikan mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya presentasi ini akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman atas penjelasan, kesimpulan, dan saran. Mohon maaf jika ada perkataan maupun penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih kepada yang telah menonton video kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.